Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39-56 dengan judul dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semua keturunan manusia menjadi manusia berdosa, dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan keturunan manusia berdosa. Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia dengan menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus lahir atau datang ke dalam dunia melalui keturunan perempuan, yaitu Maria, perempuan yang hidup sederhana, menjaga kekudusan, hidup mengasihi Allah, dan dengan setia menantikan janji Tuhan untuk umatnya Israel. Maria didatangi malaikat Tuhan yang bernama Gabriel untuk mengkonfirmasi janji yang sudah berabad-abad kepada manusia. Maria menanggapi janji Tuhan dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Janji yang amat mulia, namun sulit dan penuh risiko, diterima Maria dengan senang hati dan penuh iman. Apa yang perlu kita pelajari dari renungan pagi ini? Pertama, janji Tuhan bukanlah milik individu atau perorangan saja. Alkitab mengajarkan janji Tuhan bersifat kolektif, melibatkan orang-orang, keluarga, bahkan bangsa. Misalnya ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan, Abraham melibatkan istrinya Sarah, anaknya Ishak, bahkan cucunya Esau dan Yakub untuk mengkonfirmasi janji Tuhan, sehingga mereka disebut umat perjanjian. Maria mendatangi Elisabet untuk mengkonfirmasi lagi janji Tuhan melalui malaikat Gabriel. Elisabet adalah istri seorang imam yang cinta Tuhan, imam yang menjaga kekudusan dan hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu Imam Zakaria. Mereka semua bersaudara, bukan saja satu bangsa, tetapi satu keluarga. Tujuan Maria mendatangi Elisabet adalah untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling berbagi dalam menjalani janji Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan harus diterima dengan iman, dijalani dengan iman, dan disyukuri dengan nyanyian pujian dan pengagungan kepada Tuhan yang sudah berjanji. Malaikat Gabriel mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Maria mustahil. Mustahil ia akan mengandung, karena ia belum bersuami. Sama mustahilnya bagaimana manusia berdosa dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah, kalau bukan Allah sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sesudah mendapatkan konfirmasi dari malaikat dan dari Elisabet, Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku." Pujian mengalir dari mulut Maria. Maria memegang teguh janji Tuhan dengan iman, dengan pujian dan pengagungan kepadanya. Sekalipun ada banyak risiko dan beban berat yang akan Maria tanggung selama mengandung Juru Selamat, Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi manusia, Maria menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah perbuatan besar dari Allah. Ia memperlihatkan kuasanya kepada mereka yang setia mentaatinya, setia menunggu, dan setia menanti janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita setia memegang teguh janji Tuhan sampai hari ini? Atau iman kita kepada Tuhan Yesus mulai lemah, mulai goyah? Kita belajar dari Maria dan Elisabet, anak-anak Tuhan yang hidup sederhana, contoh iman kita. Mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Allah, bukan karena mereka hebat, tetapi mereka setia memegang teguh janji Tuhan, sekalipun penuh tantangan dan risiko. Tuhan juga mau memakai kita sebagai alat di tangannya, asal kita tetap setia menjalani iman kita.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.